regulasi sudah sangat jelas, artinya memang termasuk dualitas regulasi. Ada Permendagri, ada Permendes. Sebenarnya di sini kita sudah final menyikapinya. Kalau memang misalnya dana desa ya, dana desa ini prioritas penggunaannya kita menggunakan Permendes, prioritas penggunaannya. Nah itu kan tiap tahun ada yang sekarang 13 ya 2023. Nah memang yang belum sinkron itu ketika masuk ke aplikasi Siskudes. Siskudes ini kan Permendagri 20 2018. Nah, ada kalanya di sini mengatakan boleh untuk kegiatan ini, tapi di Siskudes tidak ada. Nah, contoh misalnya olahraga ini masuk ke prioritas. Nah, sementara kalau di Siskudes ini dia masuk pembinaan. Pembinaan kan sebenarnya kalau di Permendes bilangnya hanya untuk pembangunan dan pemberdayaan. Tapi kalau di di Siskudes sendiri, yang Siskudes itu adalah dasarnya Permendagri 20 pengelolaan keuangan desa. Ini untuk olahraga pembinaan itu masuk pembinaan, kan beda dengan yang dimaksud oleh Permendes. Tapi intinya kita sudah final lah di lapangan bahwa untuk kegiatan kita mengikuti Permendes. Untuk kamarisasinya terserah yang ada saja. Terus kamarnya intinya kegiatannya basicnya adalah Permendes. Kata-kata baru kamarnya ini terserah dari Permendagri. Yang penting mlebu lah, bles gitu loh. Yang penting ora salah kamar. Oke. Nah, ini. Itu praktiknya berdasarkan pada apa, Pak? Atau memang hanya sebatas pada yang dilaksanakan saja dengan kesepakatan? Ini yang bidangnya itu. Dari pemerintah. Akhirnya begini, Mbak. Akhirnya memang betul Pak Guru saya menyampaikan ada surat edaran, dan selama ini pun sudah sering ada surat edaran. Jadi dari pemerintah kabupaten melalui Dinas Permades ini akan menyampaikan materi surat edaran kepada sekretariat daerah, kan? Diinisiasi oleh Dinas Permades, diserahkan ke sekretariat daerah nanti untuk surat edaran ke desa. Yang bikin edaran kan bukan Dinsos, tapi bupati kan, lewat sekda kan. Nah, tapi inisiasinya dari bidangnya Pak Arif tadi. Nah, kemudian itu detail, misalnya kegiatan kegiatan pendataan ini muncul itu sampai ke kamar berapa, koordinatornya berapa. Jadi memang sering pemerintah kabupaten menerbitkan surat edaran untuk menyampaikan persepsi dan menjadi satu cantolan yang look and play. Itu surat edarannya. Tahu nggak, Mbak? Look and play tahu nggak? Banyak. Itu maksudnya apa? Kalau edaran itu termasuk kalau ada aturan baru, misalnya aturan baru terkait misalnya operasional dana desa untuk operasional, kan ini baru kan? Ya. Dulu nggak pernah ada 3% dana desa ini bisa untuk operasional. Ini kan baru. Nah, pemerintah kabupaten mengeluarkan edaran. Ini masuknya subnya ini, kegiatannya ini, sub ini, kegiatannya ini. Ini ada seperti itu, Mbak. Nanti kalau perlu ya dengan TA itu punya data, tapi saya pun ada, tapi harus cari dulu di Google. Mana akun yang mana, banyak sekali akun ini. Jadi dari kabupaten sudah memfasilitasi desa dengan cara mengeluarkan edaran. Nah ini untuk menyikapi yang tadi itu ambigu itu. Saya paham. Nambahin satu lagi, Mbak. Masalah SDGs ini yang paling sering saya temui itu masyarakat itu belum terbiasa dengan data yang mereka input sendiri, mereka olah sendiri dan keluar hasilnya. Mereka kadang-kadang nggak percaya dengan hasilnya seperti itu. Akhirnya betul yang input mereka, yang petugasnya mereka kan data setelah diinput keluar rekomendasi, tapi kadang-kadang yang terjadi rekomendasinya ini tapi mereka nggak mau melaksanakan, malah melaksanakan kegiatan yang tidak direkomendasikan seperti itu. Tapi untuk proses pendataannya itu rutin nggak ya Pak di daerah masing-masing per 6 bulan sekali, atau mungkin pas udah selesai ya udah gitu satu periode aja, gimana itu Pak untuk keberlanjutan dari penginputannya misalnya? Kalau itu sebenarnya kita sudah sosialisasikan bahwa di SOP, kalau di tempat kami di pasien itu sudah mensosialisasikan bahwa SDGs itu setahun dilaksanakan. Tapi kadang-kadang ada desa yang tidak menganggarkan kemarin tapi belum clear, akhirnya tidak dianggarkan.
berarti penganggarannya ke desanya Iya. masing-masing ya, Iya. jumlahnya berapa? Ya. Terus gini Pak, kendala di ini sebagian besar memang kalau saya kan Klasik. barusan relokasi dari Kecamatan Cilongo ke Kepolisian. Jadi kalau di tempat kami sebelumnya ini memang sebagian besar masih menyelesaikan yang inputan awal, data awal. Nah, tapi di data awal kendala yang paling sering dijumpai adalah terkait pertanyaan dari penghasilan. Rata-rata si responden ini tidak jujur, tidak jujur. Nah, tidak jujur menyampaikan karena kan dia punya panenan, punya apa segala macam Kamar, tidak disampaikan. kamar. Mungkin kan punya kekhawatiran nanti kalau dianggap Ghurfatul Naum. kaya kemudian nanti ada pihak lain yang kemudian menawari apa itu misalnya perbankan ataupun dari perpajakannya. Tapi ini sebenarnya ada mekanisme di kami ini namanya sensus partisipatoris ya. Jadi meskipun saudara Ali mengaku pendapatan cuma 10 juta, kita tahu saudara Ali punya bisnis, maka Pusdes ini akan menambahkan. Pak Ali ini ternyata sebulan 20 juta. Nah inilah yang disebut sensus Amin, amin, partisipatoris. amin. Amin. Keren. Tepuk tangan. Ya,